Siang Xingyu jelas tahu sesuatu, jadi Murong Yu menatapnya langsung. Wah, kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal ini? Apa kau tahu sesuatu tentang benua Desolate Timur? Siang Xingyu bertanya lagi. Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku menemukan sesuatu yang aneh di benua Desolate Timur. Aku samar-samar merasa ada yang salah, jadi aku meneleponmu. Orang tua, jika kau tahu sesuatu, tolong beritahu aku dengan cepat. Melihat penampilan Siang Xingyu, wajah Murong Yu menjadi serius. Yah, kau berhak tahu. Siang Xingyu menghela nafas, lalu mulai berbicara dengan suara yang dalam. Menurut legenda, sebelum zaman kuno, alam dewa tidak seperti ini. Alam dewa pada saat itu adalah benua yang sangat besar dan tak tertandingi. Dan itu hanya disebut alam dewa, dan tidak memiliki benua. Selain itu, pada saat itu, tidak hanya para dewa yang tinggal di alam dewa, tetapi juga para santo hidup di bawah langit yang sama. Perdamaian dunia. Para santo dan para dewa hidup dalam kelas yang sama. Pada saat itu, toleransi para dewa begitu kuat. Ketika Siang Xingyu mengatakan ini, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Siang Xingyu menggelengkan kepalanya, ini hanya legenda, tidak diketahui apakah ini benar-benar terjadi. Apa yang terjadi kemudian, yang menyebabkan alam dewa dan alam suci terpisah? Dewa dan orang suci akhirnya menjadi dua dunia. Dan mengapa alam dewa terbagi menjadi begitu banyak benua? Tanya Murong Yu. Menurut legenda, situasi orang suci dan manusia dewa berada di bawah langit yang sama telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tiba-tiba suatu hari, orang luar yang kuat merusak kedamaian para dewa. Kekuatan para ahli asing itu sangat kuat, bahkan orang suci biasa tidak dapat melawan para ahli asing itu. Menurut legenda, hanya orang suci teratas yang memenuhi syarat untuk melawan para ahli asing itu. Setelah para ahli asing ini muncul, mereka menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Hanya dalam satu hari, hampir seluruh alam dewa dihancurkan oleh mereka. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk menyela Siang Xingyu lagi, mungkinkah alam para dewa hancur ketika para orang suci berperang melawan kekuatan asing ini? Apakah sudah menjadi seperti sekarang? Siapakah kekuatan asing itu? Di mana? Mengapa Anda ingin menghancurkan dunia? Kekuatan-kekuatan asing itu sangat kuat, dan langit dan bumi hancur kemanapun dia pergi. Semua kehidupan hancur, ancaman serius bagi kelangsungan hidup para orang suci. Oleh karena itu, para orang suci di seluruh dunia suci telah mengatur untuk memulai perang dengan orang luar yang kuat itu. Perang itu sangat tragis, dan pertempuran itu tidak berlangsung lama, namun, seluruh alam dewa juga menjadi terpecah-pecah karena pertempuran itu. Tidak lagi cocok untuk kelangsungan hidup orang-orang kuat di atas orang suci. Namun, dalam perang itu, para santo para dewa akhirnya menang. Membunuh semua kekuatan asing itu. Namun, hilangnya alam dewa juga sangat serius. Para dewa dan manusia hampir punah sepenuhnya. Dan para santo juga mati dari 10. Seluruh benua alam dewa tenggelam, vitalitas langit dan bumi runtuh, dan tidak ada bumi yang bertahan hidup. Dan sebagian besar kekuatan santo yang tersisa juga terluka. Pada akhirnya, mereka mencari alam suci saat ini dan semuanya bermigrasi. Semua tanah alam dewa telah tenggelam, dan para dewa hampir punah. Sekarang ada begitu banyak benua di alam dewa, apakah semuanya terbentuk kemudian? Dan, apa kekuatan asing itu? Petik 2. Benua tempat kita berada bukanlah pecahan dari benua alam dewa asli, juga tidak terbentuk kemudian. Tapi tahukah kamu apa kekuatan asing itu? Murong Yu memutar matanya. Dia sepertinya telah menanyakan pertanyaan ini 2 kali. Alih-alih menjawab, Siang Xingyu malah bertanya. Dari mana dia tahu ini? Orang asing yang kuat itu bukanlah ras manusia atau monster. Mereka bukanlah binatang buas. Bukan kehidupan apapun yang kita ketahui. Bahkan orang-orang kuno tidak mengetahui dari mana orang-orang kuat ini berasal, mengapa mereka menyerang para dewa. Mengapa mereka menghancurkan dunia. Orang asing yang kuat ini diubah menjadi sampah oleh orang-orang pada saat itu. Kekurangan. Ketika dia mendengar ini, hati Murong Yu tanpa sadar tenggelam, dan perasaan samar muncul jauh di dalam hatinya. Apakah itu terasa buruk? Menurut legenda, ada 5 gurun paling kuat pada saat itu. Perasaan buruk di hati Murong Yu semakin kuat.
5 gurun paling kuat disebut gurun primordial, gurun surgawi, gurun liar, gurun besar, dan gurun monster. Xiang Xingyu menceritakan sebuah legenda yang mengejutkan. 5 benua terbesar di alam dewa. Apakah kita berada di mayat Huang? Murong Yu berseru, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Auzu.com, selamat, Anda mendapatkan jawabannya. Murong Yu tercengang dalam sekejap. Seberapa besar tubuh Huang ini? Telah terbentuk benua yang begitu besar. Seberapa besar benua prasejarah itu? Jumlahnya tak terlukiskan. Dan ini hanyalah mayat. Kelima benua itu semuanya mayat yang terlantar, jadi apakah benua lain dengan tingkat yang berbeda juga mayat terlantar lainnya? Alam dewa kita selalu ada di mayat yang terlantar. Setelah mayat yang terlantar itu hancur, bagaimana benua alam dewa bisa hancur? Bukankah itu juga hancur? Ini hanya legenda. Mengenai apakah daratan itu adalah mayat, itu tidak diketahui. Karena, sejak zaman kuno, banyak orang ingin memverifikasi kebenaran legenda ini. Tetapi masih belum ada jawaban. Xiang Xingyu menggelengkan kepalanya. Jangan menganggapnya serius. Apa yang aneh dari benua desolasi timur? Murong Yu yang terkejut menceritakan penemuan Fantong. Apa yang kau pikirkan? Xiang Xingyu mengerang, lalu menatap Murong Yu. Bukankah Dong Huang itu yang akan dibangkitkan? Jika benar-benar akan dibangkitkan, alam dewa kita akan dihancurkan olehnya. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya sama sekali, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Meskipun benua desolasi timur tidak sebesar benua primordial, itu jelas tidak kecil. Begitu gurun timur dibangkitkan, apalagi alam dewa, bahkan orang-orang suci dari alam suci, kebanyakan dari mereka bukanlah lawannya. Apakah orang-orang di atas ingin membangkitkan Dong Huang? Murong Yu menunjuk ke atas, dan berkata dengan curiga. Tidak mungkin. Di alam suci, ras manusia dan ras iblis adalah musuh bebuyutan. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung untuk membangkitkan Dong Huang. Selain itu, setelah kebangkitan Dong Huang, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Sebaliknya, itu lebih mungkin untuk menghancurkan alam dewa dan memutus fondasi mereka. Xiang Xingyu segera menyangkal. Meskipun dia belum disucikan, ada juga orang suci di Akademi Hong Huang. Kurang lebih akan mengetahui sesuatu tentang dunia suci. Tentu saja, hal-hal itu adalah apa yang orang suci ingin mereka ketahui. Mengenai apakah itu fakta, itu masalah lain. Ini pasti konspirasi. Kalau tidak, mengapa harus ada perang di benua desolate timur? Murong Yu masih tidak bisa menahan keraguan. Jika benua alam dewa benar-benar mayat-mayat yang sunyi, ada kemungkinan bahwa sunyi akan dibangkitkan dalam perang apapun. Jika sunyi harus dibangkitkan, mengapa tidak membangkitkan yang paling kuat di benua sunyi? Xiang Xingyu bertanya. Mungkin, kekuatan liar ini terlalu kuat untuk dibangkitkan. Atau mungkin orang-orang di atas merasa bahwa mereka tidak dapat mengendalikan keberadaan ini. Murong Yu berspekulasi. Ini semua adalah legenda, dan tidak ada kesimpulan akhir tentang apakah itu benar atau salah. Jangan menganggapnya serius. Murong Yu mengangguk dan segera pergi. Hetu, mungkinkah masalah ini benar? Murong Yu bertanya segera setelah memasuki Hetu Luoshu. Alasan mengapa dia tidak bertanya kepada Hetu apakah dia pernah mendengarnya, jelas Hetu belum pernah mendengarnya. Kalau tidak, dia sudah menyebutkannya kepada Murong Yu. Itu bukan tidak mungkin. Namun, jika benua alam dewa penuh dengan mayat-mayat terbuang, aku mungkin tahu asal-usul sampah ini. Apakah ini ada? Murong Yu terkejut. Jika legenda itu benar, hewan-hewan liar itu mungkin adalah serangga yang kacau, yang juga disebut pembasmi. Mereka ada dalam kekacauan yang tak berujung, dan mereka sangat kuat. Dan yang paling mereka sukai adalah kehidupan dan ruang. Begitu mereka menemukan berbagai dunia, mereka akan melahap dunia-dunia ini. Karena ini akan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Karena dunia dapat dimusnahkan, mengapa Tuan Changtian tidak membunuh mereka secara langsung? Tanya Murong Yu ragu. Dalam kekacauan yang tak berujung, penguasa bukanlah lawan mereka. Namun, karena penguasa, serangga dunia tidak berani menyerang dunia. Jika legenda itu benar, sesuatu pasti telah terjadi pada penguasa saat itu, jadi itu akan dibunuh oleh pembasmi, hampir memusnahkan dunia. Hanya penguasa kekacauan yang dapat sepenuhnya membunuh serangga kekacauan itu. Pada saat yang sama, aku harus memberitahumu sebuah fakta.
Dunia tempatmu berada bukanlah dunia pertama yang lahir dalam kekacauan. Sebelum dunia ini, ada banyak sekali peradaban lain. Peradaban-peradaban itu dihancurkan di mulut cacing kekacauan. Bahkan penguasanya pun terbunuh. Hati Murong Yu tiba-tiba hancur. Awalnya, dia merasa bahwa orang-orang berbakat yang membunuh Zhao Yun adalah musuh terkuatnya. Begitu mereka membunuh mereka, dia tidak akan punya kekhawatiran di dunia ini. Kemudian, dia tahu bahwa masih ada 10 makhluk tertinggi di atas orang-orang suci di dunia ini, dan ada seorang guru di atas yang tertinggi. Saat ini, dia tahu bahwa para makhluk tertinggi dan guru ini adalah musuh terkuatnya. Namun, baru sekarang dia tahu bahwa yang tertinggi, penguasa segalanya, lemah. Musuh-musuhnya yang sebenarnya, termasuk musuh-musuh dunia ini, adalah yang paling menakutkan. Itulah cacing kekacauan. Cacing-cacing itu suka memakan dunia. Di dunia ini, hanya yang tertinggi dan tuan yang memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Begitu yang tertinggi dan tuan mati, cacing kekacauan akan menyerbu masuk dan menghancurkan dunia. Mungkinkah Chang Tian membuat perintah hukuman surgawi karena dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang jahat di dunia? Dia selalu waspada terhadap pemusnahan serangga pembunuh dunia. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Setelah berdiskusi dengan Hetu tentang pembasmi hama, sekarang setelah dia mulai, Hetu hanya memberi tahu Murong Yu lebih banyak berita tentang pembasmi hama. Hanya saja semakin banyak yang dia ketahui, semakin berat hati Murong Yu. Karena dia tahu bahwa pembasmi hama tingkat seperti Hong Huang dan Tian Huang tidak lebih dari barang biasa di antara klan pembasmi hama. Seberapa mengerikankah kekuatan yang bahkan dapat dibunuh oleh Sang Master? Tidak heran bahwa dalam kekacauan yang tak berujung, bahkan Sang Master bukanlah lawan yang liar. Hanya di dunia, dengan mengandalkan kekuatan dunia, Sang Master dapat menahan serangan kelaparan. Artinya, dengan keberadaan seorang Master, dunia ini akan terhindar dari kehancuran. Namun, dominasi bukanlah maha kuasa, juga tidak terkalahkan. Kalau tidak, di depan dunia Murong Yu, tidak akan ada begitu banyak peradaban yang dimakan oleh gurun. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Hetu, pada dasarnya Murong Yu telah menentukan bahwa benua-benua di alam dewa adalah semua mayat yang ditinggalkan itu. Tapi, apakah kelaparan ini akan dibangkitkan? Tapi saya tidak tahu. Itu 5-5. Murong Yu muncul dalam kekacauan yang pekat dan berjalan langsung ke aula Liu Haochang. Kamu tidak akan memberitahuku, kamu akan menerobos lagi. Duduk di kursi di sebelah Liu Haochang, dia hanya membuka matanya sedikit ketika dia melihat Murong Yu dan bertanya. Murong Yu memutar matanya, tetapi dia ingin menerobos lagi. Namun, catatan tubuh surgawi yang kacau, saat ini sama sekali belum menyadari alam yang lebih tinggi, dan tidak dapat menerobos. Lao Liu, katakan padaku dengan jujur, apa yang terjadi di alam suci? Apakah manusia dan monster adalah musuh bebuyutan di alam suci? Murong Yu Dama Jindao duduk dan bertanya langsung. Apa yang kamu tanyakan? Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak akan baik untukmu. Liu Haochang meliriknya, lalu berkata. Selain itu, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa kesenjangan antara orang suci dan dewa bukan hanya kesenjangan antara kekuatan. Orang suci juga memiliki kekuatan magis yang tidak dapat dimiliki oleh manusia dewa. Hanya di alam dewa, jika para dewa berbicara tentang nama-nama orang suci di alam suci akan memiliki perasaan. Semakin kuat kekuatan orang suci, semakin kuat induksinya. Bahkan jika Anda bisa mendapatkan hubungan dengan orang suci, Anda juga dapat meminjam kekuatan orang suci. Peminjaman semacam ini adalah peminjaman sementara. Selama orang suci itu mau, tidak apa-apa. Jika orang suci yang dibicarakan di alam dewa adalah orang biasa atau orang baik, tidak apa-apa. Namun, jika itu adalah orang jahat, orang suci itu akan mendatangkan malapetaka tertentu dan akhirnya membuat Anda tiba-tiba mati. Oleh karena itu, di antara para dewa, banyak orang tidak membicarakan nama orang suci. Dia bahkan tidak mengucapkan kata orang suci. Seperti Xiang Xingyu dan yang lainnya, ketika berbicara, mereka hanya menunjuk ke langit, atau orang-orang di atas. Selain itu, jika para dewa tahu terlalu banyak tentang orang suci, akan ada semacam kekuatan yang menimpa orang ini. Orang ini menyebabkan beberapa malapetaka.
Inilah sebabnya Liu Haochang selalu mengatakan bahwa Murong Yu mengetahui hal-hal di atas, dan itu tidak baik baginya. Dan jika Anda mengetahui beberapa rahasia besar alam suci, orang-orang di alam dewa mungkin mati mendadak. Tidak seorang pun dapat mengatakan mengapa ini terjadi, dan tidak seorang pun tahu kekuatan apa yang mereka miliki. Segera, Liu Haochang memberi tahu Murong Yu hal-hal ini. Murong Yu adalah satu-satunya kemungkinan baginya untuk meninggalkan kekacauan primal. Dia tidak ingin mati karena Murong Yu tahu terlalu banyak. Dengan cara itu, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kekacauan yang padat ini selama sisa hidupnya. Bicara saja tentang itu, hal-hal ini tetap tidak dapat memengaruhi saya, kata Murong Yu ringan. Dia awalnya adalah benda langit yang kacau, dan memiliki ketahanan yang besar terhadap kekuatan semacam itu. Selain itu, dia juga memiliki Hetu Luoshu, dan Qiankun Yin Yang Ding. Keberadaan super ini secara alami akan memengaruhi kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu. Namun, Liu Haochang masih tidak mengatakannya. Pada akhirnya, Murong Yu masih hidup, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apakah kamu seorang pria? Ibu mertua, jika kamu tidak mengatakannya, jika para dewa dibangkitkan, seluruh dewa akan hancur. Bahkan alam suci pun akan hancur." Liu Haochang langsung tercengang. Bukan karena Murong Yu tiba-tiba berteriak dan membeku, tetapi karena dia telah mendengar tentang kebangkitan Huang. Mengenai Huang, sebagai orang suci abadi, dia secara alami lebih tahu daripada orang-orang di alam dewa. Karena, dia tahu, legenda para dewa tentang alam liar bukan hanya legenda, tetapi keberadaan yang nyata. Tidak mungkin. Akankah ras manusia dan ras iblis bergabung untuk membangkitkan kekeringan? Liu Haochang segera menyangkal setelah terkejut. Apa yang tidak mungkin? Murong Yu mencibir, menceritakan hal-hal aneh yang telah dia temukan di benua desolasi timur. Wajah Liu Haochang tiba-tiba menjadi suram. Karena dia juga merasa bahwa kata-kata Murong Yu sepertinya masuk akal. Di alam suci, ras manusia dan ras monster adalah musuh bebuyutan. Mereka telah menjadi musuh bebuyutan sejak lama. Bagaimana mereka bisa bergabung? Benarkah? Ekspresi Liu Haochang tiba-tiba berubah. Mungkinkah apa? Tanya Murong Yu cepat. Murong Yu, apakah kamu benar-benar ingin tahu tentang dunia suci? Liu Haochang tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan ekspresi serius. Auzu.com. Murong Yu mengangguk. Liu Haochang langsung terdiam, sepertinya sedang mengatur bahasa. Setelah waktu yang lama, dia berbicara perlahan. Di alam suci, meskipun kekuatannya seperti jumlah pasir di sungai Gangga, tetapi secara umum dibagi menjadi 3 kekuatan. Ras manusia, ras monster, dan ras suci. Murong Yu sedikit mengernyit, ras manusia, ras monster bisa mengerti. Tapi apa ras suci itu? Liu Haochang mencibir, ras suci sebenarnya adalah ras manusia, dan tidak ada bedanya dengan kita. Hanya saja mereka sendiri menyebut ras suci dengan sebutan itu. Sombong, superior. Aku tidak tahu orang-orang yang disebut itu. Sepertinya Liu Haochang tidak punya masalah dengan klan suci itu. Keraguan muncul di hati Murong Yu. Kau juga tahu legenda tentang Huang. Ras manusia dan monster di alam suci adalah orang-orang suci yang hidup di alam dewa sebelumnya. Namun karena kekurangan, mereka menderita banyak korban, dan alam dewa hampir hancur. Oleh karena itu, mereka akhirnya menemukan alam suci saat ini. Petik 2. Sebelum mereka naik, ada orang-orang pribumi di alam suci. Mereka semua adalah ras manusia, dan semuanya adalah orang suci. Kekuatannya sangat kuat. Mantan orang-orang terkenal ini sangat tidak senang naik ke atas dan berbagi sumber daya yang awalnya milik ras suci mereka. Oleh karena itu, sejak awal, ras manusia dan ras monster terus-menerus ditekan. Pada awalnya, ras manusia dan ras iblis bergabung untuk melawan. Namun karena bencana kelaparan, kedua suku tersebut mengalami kerusakan parah. Kurang dari 1/10 dari jumlah orang suci asli. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang suci yang terluka. Oleh karena itu, meskipun kedua klan bersatu, mereka sama sekali bukan lawan dari leluhur suci. Pada akhirnya, ras manusia dan ras monster hampir musnah oleh para leluhur suci, dan mereka akhirnya terpaksa hidup dalam pengasingan di sudut dunia suci. Karena ras manusia bersatu dengan ras iblis, seharusnya mereka menjadi teman daripada musuh. Mengapa sekarang menjadi musuh bebuyutan? Tanya Murong Yu dengan bingung.
Liu Haochang mencibir, ini karena ras monster mengkhianati ras manusia dan berlindung di ras suci. Hei, bagaimana ras suci yang sombong dan angkuh itu benar-benar menerima ras monster? Mereka hanya ingin berpisah dan menyerang. Karena ras monster mengkhianati ras manusia, hampir dimusnahkan oleh klan, dan klan monster tidak berakhir dengan baik, dan hampir dimusnahkan oleh klan suci. Alam suci masih didominasi oleh ras suci. Meskipun ras manusia dan ras monster telah melalui tahun-tahun perkembangan, mereka masih tidak dapat bersaing dengan ras suci. Mereka hanya dapat berjuang untuk bertahan hidup di sudut. Wajah Murong Yu menjadi suram. Ternyata dunia suci seperti ini. Bagaimana jika bisa abadi? Lebih baik hidup bahagia di alam dewa atau alam abadi. Selain itu, ras manusia telah berjuang tanpa henti, dan tidak mungkin untuk berkembang sama sekali, apalagi melawan ras suci. Bahkan ras manusia saat ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ras iblis. Ras iblis jauh lebih bersatu daripada ras manusia. 4 perguruan tinggi alam dewa harus dikendalikan oleh 4 kekuatan berbeda dari ras manusia alam suci. Liu Haochang marah, enggan, dan benci karena besi tidak bisa membuat baja. Dengan kata lain, orang-orang di alam dewa tidak bisa naik sekarang. Itu sama sekali bukan ras manusia kita, tetapi orang-orang suci yang turun tangan. Tanya Murong Yu dengan suara yang dalam. Liu Haochang mengangguk. Dengan situasi suram ras manusia dan ras monster di alam suci, mereka tidak bisa menunggu semua ras manusia dan ras jahat di alam dewa menjadi suci. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka untuk naik? Namun, di alam suci, baik ras manusia maupun ras monster adalah kelompok yang rentan. Sebaliknya, orang-orang suci adalah penduduk asli alam suci, dan kendali mereka atas alam suci jauh melampaui ras manusia dan ras monster. Oleh karena itu, mereka dapat campur tangan dalam kenaikan ras manusia dan ras monster. Bahkan membunuh secara langsung. Jika bukan karena pemusnahan, mereka juga akan menangkap orang-orang yang telah naik di masa lalu dan memperdagangkan mereka sebagai budak. Oleh karena itu, meskipun ras manusia memiliki kendali, mereka tidak dapat membiarkan lebih banyak orang untuk naik. Hanya bisa mencoba meninggalkan beberapa wawasan bijak dan sejenisnya di 4 perguruan tinggi. Sedangkan bagi mereka yang bukan keturunan dari 4 perguruan tinggi utama, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah ras manusia dan ras iblis sekali lagi bergabung, ingin membangkitkan kembali gurun timur untuk melawan ras suci? Alis Murong Yu berkilat dingin. Untuk metode ini, dia sangat menolak. Begitu Huang benar-benar dibangkitkan, alam dewa pasti akan hancur. Selain itu, apakah ras manusia dan ras monster dapat mengendalikan kekurangan itu masih menjadi pertanyaan. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa pada akhirnya, seluruh dunia akan hancur. Ras manusia, ras monster, dan ras suci tidak ada lagi. Ras manusia dan ras monster bukanlah lawan dari ras suci. Kecuali ras manusia dan ras monster tampak kuat, mereka dapat melawan ras suci. Jika tidak, bahkan jika kedua ras itu tidak hancur, mereka hanya dapat bertahan hidup di alam suci selamanya. Liu Haochang berkata tanpa daya, tampaknya mengingat kehidupan tak berdaya di alam dewa. Oleh karena itu, membangkitkan kembali kekeringan mungkin satu-satunya cara untuk melawan ras suci. Murong Yu menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak setuju. Untuk melawan ras suci, yang dibutuhkan adalah ras manusia atau kekuatan ras monster itu sendiri. Alih-alih mengandalkan makhluk Huang yang menakutkan. Apakah ada cara untuk mengatur kebangkitan Huang? Liu Haochang menggelengkan kepalanya, jika ini benar-benar didominasi oleh ras manusia dan ras monster, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu berhasil mencegah kebangkitan Huang, setelah kamu naik ke alam suci, kamu tidak akan memiliki tempat untukmu. Bahkan jika tidak ada tempat tinggal, aku akan mencegah mereka membangkitkan gurun. Semua fondasi milik Murong Yu berada di alam dewa, alam keabadian, dan alam kultivasi. Dia tidak akan pernah membiarkan Huang Dilapidation menghancurkan semua ini. Lao Liu, cobalah yang terbaik untuk mencari cara menghancurkan mereka. Aku akan pergi dulu. Murong Yu pergi dengan berat hati dan langsung meninggalkan tanah padat purba itu. Semakin banyak yang diketahuinya, semakin berat suasana hati Murong Yu. Setelah meninggalkan Primal Chaos, Murong Yu berkomunikasi dengan Fan Guo dan yang lainnya.
Mereka semua tahu legenda itu sebelum Taiko. Namun, Murong Yu tidak memberi tahu mereka bahwa legenda itu benar. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang situasi umat manusia di dunia suci. Murong Yu tidak takut dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu. Namun, Fan Guo dan yang lainnya tidak memiliki harta yang menentang surga seperti Hetu Luoshu. Jika mereka tahu terlalu banyak, mereka mungkin benar-benar mati mendadak. Oleh karena itu, Murong Yu tidak memberi tahu mereka bahwa itu demi kebaikan mereka. Hetu, jika Huang benar-benar dibangkitkan, apakah Hetu Luoshu akan terpengaruh? Tanya Murong Yu dalam hatinya. Mustahil bagi kelaparan untuk memengaruhi Hetu Luoshu. Jika Huang benar-benar dibangkitkan dan alam dewa musnah, kalian dapat memasukinya. Namun, begitu alam dewa runtuh, Hetu Luoshu tidak akan ada di sana, meskipun tidak akan terpengaruh. Namun, tidak akan ada vitalitas langit dan bumi. Tentu saja, kalian dapat menyerap kekuatan kekacauan, ruang, dan petir. Namun yang lain tidak. Murong Yu mengangguk sedikit, dia masih dapat meningkatkan alamnya, dan bahkan naik langsung ke alam suci di masa depan. Namun, bagaimana dengan yang lain? Tanpa vitalitas langit dan bumi, mereka tidak dapat terus meningkatkan alam mereka sama sekali. Pada akhirnya, alam itu hanya akan kehabisan kehidupan dan mati. Tentu saja, jika Murong Yu dapat terbang di depan mereka, dia dapat membawa mereka ke alam suci. Namun, begitu Huang dibangkitkan, bahkan alam suci tidak dapat menahannya. Dengan begitu, bahkan orang-orang suci dari alam abadi akan mati. Ngomong-ngomong, jika alam dewa runtuh, apakah tanah padat seperti tanah padat kekacauan ini juga akan runtuh bersamanya? Sebagian dari area padat itu seharusnya runtuh. Namun, meskipun tidak runtuh, mereka tetap akan tersebar di ruang angkasa yang bergejolak. Hetu berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya kita masih harus menghentikan perang agar tidak berlanjut. Wajah Murong Yu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Seberapa mudah menghentikan perang agar tidak berlanjut? Dengan kekuatan Murong Yu dan Seng Zong saat ini, itu mustahil. Bahkan Akademi Hong Huang dan yang lainnya ingin menghentikan perang. Orang-orang suci di dunia suci tidak akan pernah mengizinkannya. Begitu seseorang tidak patuh, saya khawatir itu akan musnah. Lalu, jika Murong Yu ingin menghentikan perang, hanya ada satu kemungkinan untuk mengendalikan alam semesta. Selama dia mengendalikan surga dan mengendalikan puluhan ribu orang bijak semu di surga, dia akan menguasai seluruh alam dewa dengan kekuatan raja. Dengan cara ini, dia dapat menghentikan perang. Namun, orang-orang suci di atas pasti akan marah dan mengeluarkan amarah yang mengerikan untuk membunuh Murong Yu. Setelah Murong Yu naik ke alam suci, tidak akan ada tempat untuk tinggal. Demi diriku sendiri, demi sanak saudara, demi rakyat jelata di dunia, bahkan jika itu adalah musuh seluruh alam suci. Murong Yu memutuskan dalam hatinya. Sekarang jika kau ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, maka kau hanya bisa mengandalkan perintah hukuman surga. Gumam Murong Yu. Dengan perintah hukuman surga, kau mungkin akan ditemukan oleh surga bahwa kau adalah rahasia dari benda langit yang kacau. Mungkin kau akan dihancurkan oleh surga jika kau belum berhasil. Tentu saja, ini terutama pilihanmu sendiri, dan aku tidak akan ikut campur. Suara Hetu terngiang di telinga Murong Yu. Masalah ini bukan hanya tentang kehidupan Murong Yu sendiri, tetapi juga tentang sanak saudaranya dan seluruh dunia. Oleh karena itu, Murong Yu tidak segera memutuskan, tetapi kembali ke Sekte Suci. Ketiga putri Zhao Ziqing dan Murong Xuan dipanggil. Ketujuh orang Zhao Ziqing semuanya menatap Murong Yu dengan keraguan di wajah mereka. Entah mengapa, melihat wajah tenang Murong Yu, mereka merasa sedikit bingung di hati mereka. Murong Yu tidak berbicara, tatapan matanya diam-diam melewati ketujuh orang itu. Dia akhirnya berkata ketika semua orang merasa tertekan dan kesal. Jika aku memberitahu kalian, dunia ini akan hancur. Dan aku bisa menyelamatkan dunia ini, tetapi jika aku ingin menyelamatkan, ada bahaya besar bagi hidupku. Bahkan sebelum penyelamatan dimulai, dunia ini akan hancur. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Wajah Zhao Ziqing berubah drastis dalam sekejap. Bukannya dunia ini akan hancur, tetapi kata-kata di balik Murong Yu. Ayah, ada apa? Siapa yang ingin menghancurkan dunia? Murong Xuan berdiri, menatap Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam.
Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin baginya untuk mengatakannya. Karena kekuatan Murong Xuan dan yang lainnya masih terlalu lemah. Begitu mereka mengetahuinya, mereka mungkin langsung mati. Selain itu, Murong Yu masih belum yakin apakah ras manusia dan ras monster di atas benar-benar akan bergabung untuk membangkitkan Huang. Aku hanya mengatakan jika, Ayah, apakah Anda ingin kami membuat pilihan? Jika dunia benar-benar akan binasa, Anda dapat menyelamatkan dunia. Perasaan ini adalah hal yang baik, jadi ayah Anda adalah orang terhebat di dunia. Tetapi jika Anda melakukannya, maka tempatkan diri Anda dalam bahaya. Jika Anda berhasil, semua orang akan baik-baik saja. Jika Anda gagal, dunia akan hancur. Petik 2. Sukses juga berbahaya. Murong Yu menambahkan dalam hatinya. Ayah, saya pikir Anda harus menyelamatkan dunia. Bagaimanapun, ada kematian di sekitar, mungkin Anda akan berhasil. Kata Murong Yi dengan sungguh-sungguh. Murong Yu tersenyum pahit. Jika dia tidak menyelamatkan, bahkan jika alam dewa runtuh, mereka akan baik-baik saja. Tetapi di masa depan, dia akan melihat kerabat ini satu persatu kehabisan nyawa dan meninggalkannya. Auzu.com, jika aku memberitahumu, meskipun dunia akan hancur, tetapi aku dapat melindungimu. Meskipun dunia akan hancur, kita tidak akan punya pilihan lain. Apa yang akan kamu pilih? Semua orang terdiam, dan mereka saling memandang untuk beberapa saat, tidak tahu bagaimana memilih. Ayah, menurutku kamu harus menyelamatkan dunia. Itu masih Murong Yi. Murong Yu menoleh, katakan padaku alasanmu. Jika dunia ini benar-benar akan hancur. Ayah, meskipun kamu dapat melindungi kami dan melindungi Sekte Suci. Tetapi berapa banyak dari kami yang dapat kamu lindungi? Artefak sucimu kuat, tetapi berbeda dari alam dewa. Tidak ada tanah rahasia, tidak ada jedi, tidak ada petualangan. Tanpa dunia nyata, tanpa makhluk hidup, bagaimana jika kita bisa hidup selamanya? Aku setuju dengan saudara keempat. Ayah, kamu dapat menyelamatkan dunia sebanyak yang kamu inginkan. Murong Xuan berkata dengan sungguh-sungguh saat ini. Kalian semua sama. Tatapan mata Murong Yu perlahan menyapu wajah semua orang. Semua orang mengangguk. Baiklah, jika dunia ini benar-benar hancur, aku pasti akan menyelamatkan dunia. Tiba-tiba Murong Yu tertawa. Namun, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, wajah mereka serius. Ada apa denganmu? Bukannya dunia ini benar-benar akan hancur sekarang? Itu hanya hipotesis. Murong Yu tersenyum. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Hetu dalam benaknya. Baiklah, begitu identitasku terungkap, jika aku dibunuh oleh surga, atau jika aku dibunuh oleh orang lain, kau harus membawa mereka ke Hetu Luo apapun yang terjadi. Di dunia buku, bahkan jika mereka sendirian di buku Hetu Luo, aku tidak ingin mereka hancur. Alasan mengapa Hetu diperintahkan seperti itu adalah karena begitu dia meninggal, Hetu akan segera tertidur lelap. Namun, dengan kemampuan Hetu, seharusnya mungkin untuk membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya ke dunia Hetu Luoshu sebelum dia tertidur. Lakukan yang terbaik. Setelah Sheng Zong bersatu kembali dengan semua orang selama beberapa bulan, Murong Yu kembali ke benua Desolasi Timur. Perlu disebutkan bahwa Lan Kr telah diambil kembali oleh keluarga Lan, dan dikatakan bahwa dia akan memberinya pelatihan khusus. Oleh karena itu, Murong Yu kembali dan tidak melihatnya untuk sementara waktu. Adapun murid kebanggaan Murong Yu, Xiao Xian, dia telah bergabung dengan tim Sheng Zong dan menjadi salah satu dari 100.000 orang yang kuat. Dengan kemampuan penyembunyiannya, meskipun alamnya belum mencapai alam Tianzun, tetapi jika kuasa Sage tidak dapat keluar, Tianzun tidak akan pernah menemukannya. Selain itu, Murong Yu juga menempatkan banyak titik teleportasi di tubuhnya. Begitu dia dalam bahaya, dia dapat segera bergegas. Hanya setelah berjalan keluar dari buku Hetu Luo, Murong Yu menemukan bahwa kota suci itu diselimuti oleh suasana yang menyedihkan. Murong Yu terkejut, mengira pasukan monster itu kewalahan. Namun, pikiran dewa itu lolos, tetapi tidak ada yang menyadari. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu meninggalkan kota suci itu. Kemudian dia pergi ke beberapa tempat berturut-turut. Namun, depresi semacam itu selalu ada. Mungkinkah Dong Huang benar-benar akan dibangkitkan? Murong Yu merasa berat. Dia dan Fan Tong juga pernah merasakan suasana depresi ini sebelumnya di medan perang.
Hanya saja sekarang bahkan seluruh benua timur yang terpencil dapat merasakannya. Fan Tong, apa yang aneh akhir-akhir ini? Murong Yu menemukan Fan Tong dan bertanya. Perasaan ada yang salah semakin kuat dan kuat. Kamu juga bisa merasakannya. Sekarang perasaan tertekan itu meliputi seluruh benua timur yang terpencil. Fan Tong berkata dengan sungguh-sungguh. Fan Tong, kamu tinggalkan benua timur yang terpencil dan kembali ke Gunung Xuankong. Murong Yu mengerang sejenak, lalu berkata. Fan Tongyi tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, ini adalah medan perang. Bagaimana mungkin keluarga Fan Ku masuk akal untuk kembali? Murong Yu mendesah dalam hatinya. Begitu desolasi timur bangkit kembali, semua yang ada di benua desolasi timur akan menjadi santapan perut desolasi timur. Namun, dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang semua ini. Begitu dikatakan, itu bukan untuk kebaikan mereka, tetapi untuk menyakiti mereka. Murong Yu, apakah kamu tahu sesuatu? Fan Tong menatap Murong Yu. Meskipun ekspresi Murong Yu tenang, Fan Tong masih merasakan sesuatu. Apa yang bisa terjadi di sana? Aku hanya merasa bahwa benua desolasi timur semakin salah. Karena itu, aku akan mengevakuasi murid-murid Sekte Suci. Fan Tong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mungkin karena terlalu banyak orang yang meninggal. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, meskipun benua desolasi timur semakin salah, beberapa hal baik telah muncul akhir-akhir ini. Sambil berbicara, Fan Tong muncul di tangannya sebuah tongkat kecil seukuran jari yang berwarna merah darah tetapi agak transparan. Itu tidak istimewa. Murong Yu meliriknya. Batu merah darah ini tidak mengandung kekuatan yang kuat, juga tidak berfluktuasi secara khusus. Batu ini disebut kristal darah, dan dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Fan Tong berkata ringan sambil menatap Murong Yu. Apa? Murong Yu terkejut. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah pemahaman. Kalau tidak, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan perintah hukuman surgawi untuk meningkatkan kultivasinya. Butuh waktu yang sangat lama untuk memahami catatan surgawi yang kacau, yang lebih dalam. Namun, jika pemahaman dapat ditingkatkan secara signifikan, proses pemahaman dapat dipercepat. Dan alasan mengapa perintah hukuman surga dapat secara langsung meningkatkan ranah Murong Yu. Itu karena perintah hukuman surgawi dapat meningkatkan pemahaman Murong Yu secara signifikan, memungkinkannya untuk membuat terobosan dalam waktu yang singkat. Jika kristal darah juga dapat meningkatkan pemahaman seseorang, Murong Yu tidak perlu mengambil risiko ditemukan oleh langit dan menggunakan perintah hukuman surga. Seberapa banyak kecerdasan yang dapat ditingkatkan oleh kristal darah? Berapa lama itu bertahan? Murong Yu langsung bersemangat. Tingkat dan durasi peningkatan pemahaman tergantung pada kualitas kristal darah. Semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi pemahaman yang ditingkatkan dan semakin lama durasinya. Namun, dikatakan bahwa bahkan kristal darah yang terburuk dapat meningkatkan seseorang 2 kali lipat kecerdasannya. Fan Tong segera menjelaskan. Menggandakan kecerdasannya, ini tidak berbeda dengan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Awalnya, butuh 100 zaman bagi satu orang untuk memahami dan menerobos. Namun, setelah menggunakan kristal darah, hanya butuh 500 zaman untuk menerobos. Ini jelas merupakan hal yang paling mulia bagi mereka yang tenggat waktunya semakin dekat. Faktanya, kristal darah lebih berharga bagi orang-orang dengan alam yang lebih tinggi. Misalnya, seorang Kuaso Sage dari peringkat ke-10 terbatas dalam pemahaman, dan dia tidak dapat memahami dan menerobos. Namun, jika ada kristal darah yang pemahamannya telah meningkat beberapa kali, maka dia dapat memahami, menerobos, dan kemudian melambung. Di mana kristal darah ini? Tidak banyak. Mata Murong Yu berkedip. Jika ada terlalu banyak kristal darah seperti itu, dia hanya akan menerima kristal darah di masa mendatang. Kristal darah jauh lebih berharga daripada pegunungan produk suci dan artefak produk suci. Hanya ditemukan di benua desolate timur. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat alam dewa sebelumnya. Namun, ini sangat langka, dan aku juga telah mencurahkan sarana untuk mendapatkan bagian kecil ini. Fan Tong menghela nafas, dan berkata dengan sedikit penyesalan. Murong Yu sedikit mengernyit, hanya di benua timur yang terpencil. Apakah karena perang? Kristal darah itu bukan hanya karena warnanya yang merah darah,
tetapi juga karena bau darah yang samar, seperti kristal yang terkondensasi dari darah segar. Oleh karena itu, ia disebut kristal darah. Kristal darah jumlahnya sangat sedikit, dan sekarang fungsi kristal darah telah menyebar ke seluruh benua timur yang terpencil. Para ahli tingkat semi bijak itu sedang mencarinya. Fan Tong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Tidak banyak kristal darah, tetapi sekarang banyak orang memiliki sedikit kesempatan untuk mencari kristal darah yang mereka dapatkan sekarang. Selain itu, semua orang tahu peran kristal darah, yang tidak dapat dibeli dengan uang. Begitu ada kristal darah, itu pasti akan menyebabkan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Kristal darah hanya ditemukan di medan perang. Apakah itu benar-benar terkait dengan perang? Itu terbentuk dari kondensasi darah dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Karena dikatakan bahwa meskipun kristal darah memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahaman, mereka juga mengandung dengan roh jahat yang mengerikan. Penyakit. Murong Yu sedikit mengernyit, mengambil kristal darah seperti jari kelingking dari tangan Fan Tong, dan mengeluarkannya dengan pikiran spiritual, menutupinya. Namun, selain bau darah yang samar, dia tidak merasakan aura jahat apapun. Belum lama ini, seorang pria kuat di alam dewa kuno mendapatkan kristal darah. Dia penuh dengan pikiran bahwa dia dapat mengambil kesempatan untuk naik ke alam surga. Namun saat dia menggunakan kristal darah, dia diserang oleh roh jahat yang mengerikan, dan akhirnya meledak. Tubuhnya mati. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali. Terlebih lagi, orang lain yang telah menggunakan kristal darah juga mengatakan bahwa kristal darah memiliki aura jahat. Karena itu, banyak orang merasa bahwa kristal darah terbuat dari darah kental di medan perang. Murong Yu mengangguk, dan setelah mengenal Fan Tong secara rinci, dia kembali ke kota suci. Ketika Wen Ling dan yang lainnya diperintahkan untuk menjaga bagian luar kota suci, dia segera meninggalkan kota suci dan bergegas ke medan perang. Benua desolasi timur sangat besar, dan cakupan medan perang juga sangat besar. Jika dulu, begitu kedua ras bertemu, mereka akan segera mengambil tindakan, saling membunuh terlebih dahulu. Hanya saja sekarang karena kristal darah. Banyak orang berlama-lama di medan perang, bahkan jika mereka melihat musuh, mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Karena semua orang ingin menemukan kristal darah. Bagi mereka, menemukan kristal darah dan meningkatkan wilayah mereka bahkan lebih penting daripada perang. Murong Yu juga menemukan jiwanya dan mencari di medan perang. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada kristal darah yang ditemukan selama beberapa bulan. Bahkan, dia tidak pernah mendengar ada kristal darah yang ditemukan. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, mereka tidak akan mengumumkannya, tetapi menyembunyikannya secara diam-diam. Di seluruh medan perang, jumlah kristal darah yang ditemukan mungkin tidak lebih dari 1000 yuan. Menghitung yang belum terungkap, saya khawatir jumlahnya kurang dari 2000 yuan. Namun, ras manusia dan monster yang kuat di benua desolate timur lebih dari 2000 triliun. Murong Yu mengerang dalam hatinya sambil terbang. Dia memutuskan untuk mencari waktu lain. Jika masih belum ada hasil, dia hanya bisa menggunakan perintah hukuman surgawi untuk meningkatkan wilayahnya. Oke, pada saat ini, pikiran spiritualnya tiba-tiba menemukan cahaya berdarah yang sekilas. Apakah itu kristal darah? Murong Yu merasakan kegembiraan tiba-tiba di dalam hatinya, dan sementara sosoknya berkedip, dia melesat menuju cahaya berdarah itu. Kristal darah. Hahaha, Murong Yu belum terbang mendekat. Tawa keras datang dari jauh. Melihat lebih dekat, seorang pria parubaya telah muncul di dekat cahaya berdarah, dan saat ini dia memegang tombak berwarna darah seukuran jari kecil di tangannya. Apa yang bukan kristal darah? Murong Yu langsung marah. Dia jelas menemukan kristal darah ini terlebih dahulu, tetapi pria parubaya itu menyambarnya. Serahkan kristal darah itu padaku. Murong Yu mendekat, menatap pria parubaya yang tertawa muram. Pada saat ini, Murong Yu menemukan bahwa orang ini ternyata adalah eksistensi tingkat semi bijak. Kekuatannya jauh melampaui dirinya. Auzu.com. Pria parubaya itu adalah ras manusia. Setelah mendapatkan kristal darah ini, dia sangat bersemangat. Namun, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Murong Yu. Dia langsung terkejut, mengira bahwa dia telah menemukan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, ketika dia melihat Murong Yu, dia tidak bisa menahan tawa.
Seorang pria kecil di alam kaisar, benar-benar meminta dirinya untuk menyerahkan kristal darah. Apakah dia salah? Wah, kamu menyuruhku untuk menyerahkan kristal darah. Orang bijak semu parubaya itu menatap Murongyu, warna mengerikan melintas di wajahnya. Aku menemukan kristal darah itu terlebih dahulu, dan itu milikku secara alami. Meskipun tempatnya adalah orang bijak semu, dia tidak takut. Gulingkan. Kuaso Sengmeng berteriak keras, membalikkan tangannya yang besar, dan menamparkan Murongyu dengan tamparan. Kekuatan kengerian meledak, menghancurkan dunia. Jika Murongyu menyentuh telapak tangan ini, tidak akan ada kehidupan. Kristal darah dukun, ras manusia yang tercela benar-benar bertarung lagi. Pada saat ini, ledakan energi iblis dengan cepat mendekati langit yang jauh. Sebelum orang-orang mendekat, tawa menjijikkan terdengar dari jauh. Sosok Murongyu bergetar sebelum menghilang di tempat, dan dia telah memasuki dunia Hetu Luoshu. Pada saat yang sama, kuasa sage dari ras monster telah bergegas mendekat. Kristal darah, ras manusiamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Semuanya milik ras monster kami. Kuasa sage dari ras monster bergegas mendekat, menjulurkan cakar berbulu, dan meraihnya ke kuasa sage dari ras manusia. Ras manusia yang kuat mencibir, dan mengumpulkan kristal darah ke dalam ruang penyimpanan, dan kemudian mengeluarkan kekuatan yang kuat, dan bertarung melawan makhluk bijak dari ras monster. Keduanya adalah kuasa sage tingkat ketiga, dan kekuatan mereka hampir sama. Namun, Murongyu, yang memasuki dunia Hetu Luoshu, mendorong Hetu Luoshu untuk mundur dengan cepat. Pertarungan antara kedua kuasa sage ini benar-benar terjadi, dan matahari dan bulan hilang. Yang paling menakutkan adalah bahwa bahkan ruang angkasa hancur, dan ruang angkasa keluar dalam turbulensi. Jika Murongyu tinggal di sini, dia mungkin terlibat dalam ruang yang bergejolak. Boom, boom, boom. Kedua kuasa Sein itu bertarung dengan gila. Di mata Murongyu, setiap kali mereka bertarung, kekosongan di sekitar mereka dibombardir oleh kekuatan bentrokan mereka, dan petak besar ruang runtuh. Aliran ruang yang bergejolak meledak seperti lidah api. Mereka tidak ingin terlibat dalam ruang yang bergejolak ketika keduanya bermain sambil berjalan. Kekuatannya mirip, meskipun pertempurannya mengerikan. Namun dalam waktu singkat, mustahil untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan. Hei, bahkan meraih kristal darahku, itu benar-benar mencari kematian. Mata Murongyu berkedip dengan cahaya dingin, niat membunuh terciprat, dan aura pembunuh. Dengan sebuah pikiran, Murongyu kembali ke kota suci lagi. Yang Qin, Zuo Qiuqing akan mengikutiku. Yang Qin dan Zuo Qiuqing, yang sedang duduk di kota suci, memejamkan mata untuk beristirahat, tetapi tiba-tiba mereka mendengar kata-kata Murongyu. Kemudian, sebuah kekuatan yang kuat bertindak pada mereka. Tidak ada perlawanan di antara mereka berdua, dan mereka menghilang di tempat dengan teriakan, muncul di dunia Hetu Luoshu. Murongyu tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada mereka, tetapi hanya menembakkan dua cahaya ilahi ke tubuh mereka secara terpisah, memberitahu mereka secara rinci apa yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama, Murongyu sekali lagi muncul di medan perang tempat kristal darah ditemukan. Yang Qin dan Zuo Qiuqing muncul di Hetu Luo untuk pertama kalinya. Namun, di mana masih ada orang yang bertarung di medan perang. Keduanya membuka sosok mereka tanpa ragu-ragu, dan terbang ke arah yang berbeda. Namun, yang membuat mereka berdua bingung adalah mereka masih dapat melihat fluktuasi kekuatan yang ditinggalkan oleh kedua orang bijak semu itu. Namun, kedua orang itu telah menghilang. Pergi. Murongyu berjalan keluar dari dunia Hetu Luoshu, wajahnya penuh dengan keraguan. Dia pergi untuk muncul, hanya beberapa napas. Dalam beberapa napas, seberapa jauh kedua orang bijak semu tingkat ketiga itu dapat melarikan diri. Apakah itu dibunuh oleh orang lain? Jika lawannya adalah orang bijak semu tingkat ke-10, Anda dapat dengan mudah membunuh kedua orang bijak semu tingkat ketiga itu. Namun, Murongyu tidak melihat aura yang baru ditambahkan di kehampaan. Aura, hati Murongyu tergerak, dan ia segera mengikuti aura yang ditinggalkan oleh dua kuasa sage tingkat ketiga. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba menemukan bahwa napas kedua kuasa sage tingkat ketiga itu telah menghilang begitu saja. Apakah ia tersedot ke dalam ruang yang bergejolak? Murongyu bingung, melangkah ke udara,
dan tiba di tempat kedua kuasa Sage tingkat ketiga itu menghilang. Namun, ketika ia tiba di area itu, sebuah kekuatan yang sangat kuat tengah bekerja padanya. Kemudian, sebelum ia sempat bereaksi, ia menghilang ke dalam pandangan Yang Qin dan Zuo Qiuqing dengan suara Swiss. Yang mulia, Yang Qin dan Zuo Qiuqing terkejut ketika melihat Murong Yu menghilang dari pandangan dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, mereka berseru, dan pada saat yang sama mereka mengulurkan tangan dan meraih kekosongan di depan. Hanya saja, selain menangkap massa udara, tidak ada yang tertangkap. Pikiran ilahi yang besar menghilang ke segala arah seperti air pasang. Tiba-tiba, segala sesuatu dalam radius ratusan juta mil yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah kendali mereka. Mereka melihat banyak hal, tetapi satu-satunya hal yang tidak mereka lihat adalah Murong Yu. Apakah ada yang aneh di sana? Yang Qin dan Zuo Qiuqing saling memandang, lalu keduanya berjalan mendekat. Zuo Qiuqing, tetaplah di sini. Jika ada yang salah di sana dan bahkan aku menghilang, kamu kembali dan duduk di kota suci. Pada saat yang sama, laporkan masalah itu kepada perawan dan yang lainnya. Di tengah jalan, Yang Qin tiba-tiba menghentikan Zuo Qiuqing. Katanya, Bunda Maria secara alami adalah Zhao Ziqing. Hanya Zhao Ziqing yang memiliki kehormatan ini di sekte orang suci. Karena ketika Murong Yu tidak berada di Shenzong, semua hal tentang Shenzong dipimpin oleh Zhao Ziqing. Oleh karena itu, begitu Murong Yu menghilang, mereka hanya bisa memberitahu Zhao Ziqing dan membiarkannya memimpin situasi secara keseluruhan. Zuo Qiuqing berdiri dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera, Yang Qin berjalan mendekat. Ketika dia tiba di tempat di mana Murong Yu menghilang, sebuah kekuatan yang kuat segera bertindak padanya, dan Yang Qin menghilang ke dalam garis pandang Zuo Qiuqing. Kali ini Zuo Qiuqing benar-benar melihat. Dia menemukan bahwa Yang Qin telah menghilang begitu saja. Tampaknya itu dikirim langsung ke tempat lain. Zuo Qiuqing sedikit mengernyit, berdiri diam dan tidak pergi. Namun, dia tahu bahwa meskipun Murong Yu telah menghilang, tetapi itu tidak mati. Dia memiliki slip giok jiwa Murong Yu di tubuhnya. Yang terpenting adalah dia dikendalikan oleh Murong Yu. Jika Murong Yu jatuh, kendalinya akan segera terangkat. Sekarang, dia tidak merasakan kelainan apapun di tubuhnya. Bagaimana situasinya? Ketika Murong Yu melangkah ke kehampaan, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat bekerja padanya. Untuk pertama kalinya, dia ingin memasuki dunia Hetu Luoshu. Namun, ketika pikirannya muncul, dia menemukan bahwa dia telah datang ke tempat yang aneh. Tidak ada bintang, tidak ada matahari, dan tidak ada langit biru dan awan putih. Beberapa hanya langit abu-abu. Melihat ke masa lalu, yang lainnya sama dengan alam dewa. Apakah kamu memasuki daerah padat lainnya? Mata Murong Yu berkilat ragu. Ketika Shen Min keluar, dia ingin menembak semua yang ada di sekitarnya. Namun, yang membuatnya tertekan adalah jiwanya tidak sebaik saat ia masih peri. Selain itu, pikiran spiritualnya hanya dapat menempuh jarak puluhan ribu mil paling banyak. Bagi seorang pria kuat di alam Kaisar Surga, saya tidak tahu berapa mil yang dapat ditempuh dalam satu langkah. Kekuatannya benar-benar ditekan. Setelah menemukan bahwa kesadaran ilahinya ditekan, Murong Yu segera merasakan kekuatannya. Hasilnya tidak berbeda dari apa yang telah diduganya. Kekuatannya ditekan secara drastis. Kekuatan Murong Yu saat ini mungkin setara dengan dewa sejati atau dewa surgawi di dunia luar. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit terhibur adalah meskipun kesadaran dan kekuatan ilahi ditekan di sini, tetapi kekuatan daging tidak ditekan. Dengan tubuh dagingnya yang mencapai senjata ilahi yang luar biasa, ia hampir dapat melampaui para dewa yang tak terkalahkan. Jika ini adalah tanah padat yang belum berkembang, maka, Murong Yu tersenyum dalam hatinya, dan segera membuka sayap malaikat, menghilangkan pikiran ilahi hingga ekstrim, dan dengan cepat terbang ke arah depan. Bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, Murong Yu menarik kembali sayap malaikatnya dan mendarat dari langit. Karena dia ngeri saat mengetahui bahwa dalam proses penerbangannya, kekuatannya telah dikonsumsi 10 kali lipat. Setelah terbang sejauh kurang dari 100.000 mil, kekuatannya telah dikonsumsi sebesar 10%. Namun, dengan kekuatan 3 keilahiannya, kekuatan yang dikonsumsi dapat dengan mudah diisi ulang.
Namun, Murong Yu menemukan bahwa kekuatan yang dia serap ke dalam tubuhnya di sini berbeda dari vitalitas langit dan bumi para dewa. Dengan roh jahat yang sangat ganas, Murong Yu tidak menyerap banyak roh jahat ini, tetapi itu juga membuatnya sedikit mudah tersinggung dan kepribadiannya menjadi mudah tersinggung. Bahkan ada keinginan untuk membunuh. Vitamin langit dan bumi ini sebenarnya mengandung roh jahat yang sangat besar. Setelah Murong Yu menyerap beberapa kali vitalitas langit dan bumi lagi, dia segera memastikan bahwa roh jahat di sini serius. Mungkinkah langit kelabu ditutupi oleh roh jahat? Murong Yu menatap langit. Kemudian dia menutup 1 miliar pori-pori di seluruh tubuhnya. Kekuatan ruang dan kekuatan guntur dan kilat yang bebas di sini mengandung roh jahat yang sangat besar. Namun, Murong Yu tidak perlu menyerap kekuatan ini sama sekali. Karena akar pohon kehidupan berakar di ruang yang kacau, ia hanya perlu menyerap kekuatan yang kacau. Sayap. Malaikat itu menyebar lagi, dan Murong Yu terbang ke langit lagi. Meskipun konsumsi daya itu mengerikan, kemampuan pohon kehidupan cukup untuk mendukung keseimbangan. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk terbang sebelum dia mendengar suara gemuruh besar datang dari depan. Gelombang kekuatan yang tak tertandingi menyebar dari jauh. Seseorang sedang bertarung. Auzu.com. Murong Yu terbang mendekat. Dari kejauhan, aku melihat udara iblis membumbung ke langit. Segera, dia melihat dua orang yang sedang bertarung. Ketika mereka melihat kedua orang ini dengan jelas, Murong Yu langsung senang. Bukankah dua ras manusia dan ras monster yang sedang bertarung adalah dua kuasa Sage tingkat ketiga yang telah menghilang sebelumnya? Dua barang kedua ini juga telah memasuki area rahasia ini. Terlebih lagi, yang membuat Murong Yu merasa lucu adalah bahwa alam kedua orang ini mirip dengannya, tampaknya mereka berdua berada di alam dewa atau dewa sejati. Aku tidak tahu apa kekuatan alam kuasa Sage, tetapi hanya dapat mengerahkan kekuatan alam dewa. Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi dia telah terbang ke arah mereka berdua. Di alam dewa, ketika keduanya bertarung, dia tidak berani mendekat. Karena akibat dari kekuatan yang meletus dalam perang antara mereka berdua dapat membunuhnya. Bahkan jika dia berada di dunia Hetu Luoshu, dia mungkin akan dipukuli ke dalam turbulensi ruang angkasa. Hanya saja kekuatan kedua orang itu hampir sama dengan kekuatan Murong Yu sekarang, dan Murong Yu tidak dapat terluka sama sekali. Selain itu, bahkan ruang angkasa tidak dapat dipatahkan, apalagi ledakan Murong Yu ke dalam ruang angkasa yang bergejolak. 2. Bagaimana perasaanmu ketika kalian turun dari tingkat kuasa Sage ke alam para dewa? Murong Yu melayang di atas kepala kedua kuasa Sage itu, menatap mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Mungkin karena menghargai kekuatan, kedua kuasa Sage ini berada di tanah bahkan jika mereka bertarung. Namun, sebelum Murong Yu datang, kedua kuasa Sage itu sangat malu. Rambutnya berserakan, dan semua pakaian di wajahnya hancur, memperlihatkan serangkaian luka yang mengejutkan dengan tulang yang dalam. Darah dewa berceceran terus-menerus, seperti gangster yang bertarung di jalanan di dunia fana. Mendengar suara Murong Yu, kedua orang bijak semu itu terkejut. Kemudian mereka melihat Murong Yu melayang di kehampaan, dan segera mencibir lagi dan lagi. Mereka tahu bahwa vitalitas langit dan bumi di sini mengandung roh-roh jahat yang menakutkan dan menghabiskan teror. Jika Anda ingin memulihkan kekuatan, Anda harus menyerapnya perlahan-lahan. Dan terbang adalah yang paling menghabiskan daya. Karena itu, mereka tidak terbang. Karena itu, mereka mencibir dengan jijik ketika mereka melihat Murong Yu terbang. Berikan aku kristal darah dan jangan biarkan kalian mati. Kalau tidak, ruang asing ini adalah tempat pemakaman kedua orang bijak semu Anda. Murong Yu melayang di kehampaan, menatap kedua orang bijak semu itu dengan acuh tak acuh, suaranya dingin kata. Pada saat ini, Murong Yu merasa sangat segar. Mengancam dua kuasa Sage tingkat ketiga dengan kekuatan Kaisar Surgawi. Dan masih belum ada dukungan. Di alam dewa, siapa yang berani melakukan ini? Hanya Murong Yu satu-satunya. Kau ingin mati? Kuasa Sage dari ras manusia segera berteriak. Dengan pukulan yang ganas, dia jatuh ke arah Murong Yu. Jika kau berada di luar alam dewa, mungkin aku akan lari saat melihatmu. Tapi di sini membunuhmu seperti anjing. Saat dia berbicara, Murong Yu terbang ke bawah dan terbang keluar dengan sebuah pukulan. Boom! Kedua tinju itu saling beradu,
dan terdengar suara keras yang pecah. Dampak yang mengerikan lebih seperti gelombang yang langsung menyapu ke segala arah. Untuk pertama kalinya, Murongyu dan Kuaso Sage dari ras manusia terkejut dan terbang keluar. Aku sangat marah. Kuaso Sage manusia itu terlempar ratusan mil jauhnya, dan Murongyu hanya mundur puluhan mil sebelum berhenti. Dari sini, kita dapat melihat bahwa kekuatan Murongyu masih di atasnya. Dia adalah seorang Kuaso Sein. Karena itu, ketika dia menemukan pemandangan ini, dia langsung meraung lagi dan lagi. Dalam teriakan keras itu, Kuaso Sage manusia sekali lagi membombardir dan membunuh. Seperti aliran cahaya, ia bergegas ke Murongyu dan meledak dengan tinjunya. Kuaso Sage tingkat ketiga tidak lebih dari itu. Murongyu tersenyum acuh tak acuh, melangkah maju, dan melancarkan pukulannya lagi. Boom! Setelah ledakan yang mengerikan itu, Kuaso Sage manusia itu meledak. Tetapi Murongyu hanya berdiri di sana, bahkan tanpa menggoyangkan tubuhnya. Di masa lalu, Murongyu hanya menggunakan kekuatan saja, tetapi sekarang Murongyu telah meledak dari kekuatan fisik. Bagaimana jika tubuh daging dari tingkat artefak yang sangat indah, bahkan jika lawannya adalah Kuaso Sage? Masih terbang keluar dengan pukulan. Murongyu sangat senang. Siapa yang telah meninju Kuaso Sage tingkat ketiga seperti dia? Tidak di seluruh alam dewa. Seberangi kristal yang berdarah, selamatkan hidupmu. Kalau tidak, kamu akan mati. Murongyu melangkah maju selangkah demi selangkah, masing-masing melangkah dengan jarak yang sama, perlahan mendorong ke arah manusia setengah bijak. Jangan pikirkan itu. Manusia setengah bijak itu marah dan meraung dan menyerang lagi. Namun, dia sekali lagi dihempaskan oleh Murongyu. Terlebih lagi, kali ini kekuatan Murongyu sedikit lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mematahkan tangan orang setengah bijak itu. Di alam dewa di luar, tangannya patah dan dia bisa diperbaiki hanya dengan pikiran. Hanya saja konsumsi daya di sini serius. Untuk memperbaiki tangan yang patah, banyak daya yang harus dikonsumsi. Terlebih lagi, Murongyu tidak akan memberinya waktu untuk memperbaiki tangannya sama sekali.